Oke, bagian selanjutnya kita pelajari bagaimana media optik untuk menyimpan data. Media optik ini sudah mulai ditinggalkan setelah semakin berkembangnya media penyimpan data yang lain, ya, misalnya flash disk atau hard disk eksternal, ya, atau SSD eksternal yang semakin murah per bitnya, kapasitasnya semakin besar. Jadi media optik ini mulai kalah ya dengan teknologi yang digunakan di media lain. Oke, dalam sejarahnya media optik ini pertama kali digunakan untuk menyimpan audio atau lagu dalam bentuk digital ya. Di saat itu satu keping CD itu bisa untuk menampung audio atau musik dalam durasi 60 menit. Nah, ketika CD ini muncul, saat itu sangat dinilai penggunaan CD ini sangat bagus sekali ya. Bagus sekali dalam artian dibanding teknologi yang digunakan sebelumnya, yaitu menggunakan pita kaset. Nah, pita kaset itu bahannya adalah magnetic tape sebenarnya ya. Hampir sama seperti yang magnetic disk. Jadi bahannya menggunakan magnetik, cuma ini dalam bentuk pita. Nah, nggak tahu nih kalian pernah menggunakan belum nih pita kaset ini ya. Ini udah zaman dulu. Nah, kalau pita kaset, salah satu kekurangannya adalah tentu ya, kurang tahan terhadap gangguan lingkungan, misalnya yang suhu agak panas atau lingkungan yang sifatnya magnetik, ya itu bisa rusak isinya. Nah, dengan adanya CD untuk menyimpan lagu atau audio tadi, ini relatif lebih kebal ya terhadap gangguan-gangguan yang tidak bisa dihadapi oleh teknologi pita kaset tadi. Kemudian perkembangan selanjutnya, orang pengen menyimpan data di media optik, maka digunakanlah yang disebut dengan CD-ROM yang digunakan untuk menyimpan data, bukan audio ya, data. Nah, saat itu satu keping bisa menyimpan data sebesar 680 MB. Ya, saat itu sudah dirasa cukup besar ya, data segitu. Nah, bagaimana tekniknya? Kita bisa lihat di contoh gambar ini. Jadi ini potongan melintang ke keping media optik ya, di mana bagian yang berfungsi untuk memantulkan cahaya atau saya sebut penyimpan datanya adalah bagian yang warna gelap ini, abu-abu gelap ini. Ini kondisi sudah digunakan untuk menyimpan data. Sebelumnya, sebelum diisi data atau kondisi kosong, lapisan penyimpan data atau reflektif ini sebenarnya datar ini, mula-mula datar ini ya. Belum bergelombang seperti yang digambar ini. Nah, saat dilakukan proses penulisan atau burning, maka dari sini, oh ya ini adalah lapisan yang bening ya, sisi yang bawah ini, kemudian yang atas ini lapisan label. Lapisan label itu yang bisa ditulisi ya. Ini yang bening, yang seperti kaca. Jadi cahaya laser dengan intensitas yang kuat ini akan ditembakkan dari sini ya, lapisan bening. Kemudian ketika laser itu mengenai lapisan penyimpan data ini, maka lapisan itu akan terdesak ke dalam. Ya. Misalnya, kalau mau menyimpan bit 1, itu lapisan itu ditembakin laser. Kalau bit 0 tidak ditembakin, dibiarkan sehingga tetap seperti ini, di posisinya seperti semula. Ya, misal yang 1 itu yang yang terdesak ke dalam, yang 0 itu yang tidak. Jadi yang disimpan di media optik itu juga biner ya, 0101 juga. Sehingga setelah selesai dilakukan penulisan, jadinya lapisan data itu tidak rata lagi.
Nah, bagaimana proses baca datanya? Untuk proses data ini juga dipantulkan ya, disinari laser, tetapi kekuatannya tidak sebesar saat penulisan, sehingga tidak merusak ya. Jadi cahaya laser ini akan dipantulkan oleh lapisan penyimpan data ini. Nah, yang diambil adalah pantulannya, cahaya pantulannya. Di sini ada sensor yang menerima pantulannya. Nah, intensitas yang diterima oleh sensor ini tentu berbeda ketika mengenai bagian yang tersedak ke dalam dan bagian yang uh, tidak terdesak atau lebih depan. Nah, perubahan itulah yang nanti akan diartikan oleh penerima data ini sebagai bit 0 atau 1. Jadi cara bacanya seperti itu. Bisa dipahami ya, media optik seperti itu cara bacanya. Kalau kita zoom strukturnya ya, untuk setiap blok data di dalam CD-ROM, maka ada bagian-bagiannya, ya ini bagian sinkronisasi ya, 12 byte, kemudian ID 4 byte, kemudian data itu 2048 byte atau 2 kilo, kemudian ada bagian ECC, LECC. Nah, ECC ini fungsinya seperti CRC kalau di hard disk, atau seperti paritas atau Hamming code di memori. Fungsinya adalah untuk sebagai pengaman data, untuk pengecekan ya, nanti berubah apa enggak. Jadi teknik untuk pengamanan data bermacam-macam. Jadi strukturnya seperti ini ya. Satu blok data di dalam media optik. Kalau di teknologi CD-ROM tadi, mula-mula itu hanya bisa ditulis sekali, tapi orang berpikir bagaimana caranya agar CD tersebut bisa ditulis berulang-ulang. Maka muncullah jenis CD yang disebut dengan CD RW ya, read write, bisa ditulis berulang-ulang. Jadi seandainya satu keping tadi kapasitasnya 680 mega, baru diisi data 50 mega, maka sisanya ya udah tidak bisa kepakai. Kalau yang model CDR ini ya, nggak bisa diapa-apain lagi sisanya. Nah, kalau dengan yang CDRW ini sisanya masih bisa. Ya. Jadi teknologinya sedikit berbeda. Namun memang saat itu tidak terlalu banyak orang menggunakan ini ya. Jadi kalau mau nyimpan data yang berbeda ya, ambil lagi CD yang masih kosong lagi ya. Jadi secara fisiknya bisa banyak. Nah, karena satu keping tadi hanya bisa 680 mega, orang masih berpikir gimana supaya fisik dari atau kepingan CD itu tidak terlalu banyak kalau mau menyimpan data yang ukurannya lebih besar. Ya, maka dikembangkanlah teknologi DVD, di mana saat itu teknologinya juga sudah mendukung, ya, di mana untuk menyimpan data yang lebih besar, ya salah satunya misalnya film, ya, itu dipilihlah media yang disebut dengan DVD. Biasanya untuk video ya, digital video disc. Nah, ini juga macamnya sangat banyak. Tetapi pada umumnya, satu keping DVD itu bisa menyimpan data sekitar 4,37 GB. Sangat jauh lebih besar dibanding CD-ROM ya. Nah, mengapa bisa memiliki kapasitas lebih besar? Pembedanya adalah ini. Yang pertama adalah jarak antar bit. Jadi kalau di teknologi CD, jarak antar bit itu adalah 0,8 mikrometer. Di DVD jaraknya bisa dibuat lebih pendek, kira-kira setengahnya ya, 0,4 milisecond.
Kemudian jarak antar spiral ini di CD 1,6 mikrometer, yang di DVD kira-kira setengahnya. Jadi gambarnya seperti yang di halaman selanjutnya ya. Nah ini kira-kira gambarannya seperti ini. Ini yang teknologi CD ya. Kira-kira jaraknya segini. Yang di DVD segini. Oke, kita kembali. Nah, perlu diketahui bahwa mungkin kalian pernah menggunakan juga ya yang teknologi CD-ROM ini ya. Pernah melakukan penulisan data atau burning ke CD-ROM? Ada yang pernah? Kenapa? Ya. Kalau kalian pernah, mungkin kalian pernah amati ya. Ini misalnya nih yang lubang tengahnya itu. Kalau data yang ditulis sedikit, maka di dekat lubang ini akan warnanya sedikit beda. Biasanya lebih gelap ya dibanding area yang belum ditulisi. Betul ya? Kalau ukuran data yang ditulis makin besar, ini akan makin lebar juga. Nah, jadi di media optik ini tidak ada track seperti yang di media magnetik ya. Kalau hard disk itu kan ada tracknya ya, ada lintasan-lintasan. Satu lintasan itu terpisah-pisah ya. Kalau di media optik, lintasan datanya itu saling menyambung membentuk spiral semacam ini. Ya. Jadi kalau kita perbesar ini spiralnya ya, jaraknya misalnya segini. Nah, ini ya. Jarak antar spiral ini semakin kecil untuk DVD. Semakin rapat. Jadi untuk luasan yang sama, daya tampungnya menjadi jauh lebih besar, 4,7 GB ya. Ini kenapa DVD bisa menyimpan data jauh lebih besar karena dua hal ini ya. Dan tentu didukung dengan kemajuan teknologi si alat bacanya yang sudah bisa membedakan data yang terletak berdekatan. Hampir sama kasusnya untuk yang hard disk ya. Kenapa hard disk sekarang ini fisiknya sama, tapi order data yang disimpannya udah dalam satuan tera. Kalau dulu kan masih giga, sekarang udah tera. Padahal ukuran fisiknya sama. Yaitu karena perkembangan teknologi ya. Yang head baca tulisnya itu memiliki akurasi yang lebih bagus, presisi, ya, lebih presisi. Yaitu karena perkembangan teknologinya ya, lebih mendukung. Itu yang menyebabkan hard disk kapasitasnya makin besar. Oke, jadi kalau DVD satu keping normalnya 4,7 giga ya, data yang bisa disimpan. Kemudian orang mengembangkan cara bagaimana dengan satu keping itu bisa disimpan data yang lebih banyak lagi. Maka dalam satu sisi itu bisa digunakan dua layer, dua lapisan data. Nah, dengan teknik ini kapasitasnya bisa ditingkatkan menjadi 8,56 giga. Orang masih belum puas dengan ukuran segini, maka dua sisi digunakan untuk menyimpan data dengan dua layer masing-masing, sehingga totalnya 17 giga. Sehingga gambarannya seperti ini. Jadi sisi atas dan sisi bawah ini keduanya digunakan untuk menyimpan data. Ya, jadi tidak hanya satu sisi. Layoutnya jadi beda dengan gambar yang pertama tadi ya. Kalau tadi gambar yang pertama itu kan penyimpan data ada di dekat lapisan yang label ya. Sekarang enggak. Jadi misal kita lihat sisi yang bawah ya. Ini ada dua lapisan penyimpan data. Ini yang warna biru ini ya. Yang lapisan luarnya. Kemudian yang lapisan data dalam yang warna merah ini. Oke, jadi dalam satu sisi ada dua lapisan. Nah, bagaimana cara bacanya? Itu dengan cara mengatur intensitas cahaya laser ini.
Kalau ingin membaca lapisan yang sisi dalam, misalnya yang warna merah ini ya, maka intensitas lasernya ini ditingkatkan sehingga dia tidak terpantul oleh lapisan yang di luar nih, yang warna biru ini ya. Ini. Dia akan bisa ditembus oleh laser ini. Kemudian sampai ke lapisan yang dalam dan lapisan dalam ini yang akan memantulkan. Ya, pantulannya itu yang akan dibaca. Itu untuk membaca yang sisi dalam. Kalau membaca yang sisi luar, maka intensitas lasernya dikurangi sehingga nanti ketika mengenai lapisan data yang di luar dia sudah terpantul. Jadi yang diatur-atur adalah cahaya lasernya. Nah, dengan 4 lapisan bolak-balik ini tadi berapa? 17 giga ya. 17 GB. Satu keping. Nah, orang masih belum puas dengan kapasitas segini, maka dikembangkan teknologi yang lebih baru ya. Saat itu ada yang disebut dengan Blu-ray ya. Saya masih ingat ketika tol Jakarta Bandung itu belum jadi, Blu-ray ini saat itu sudah ada. Ya, sudah ada di luar negeri yang kapasitasnya kalau nggak salah 50 GB. Ya. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini apa yang berbeda? Ini lebih padat lagi ya. Ini misalnya ukuran ini per bitnya itu lebih kecil ya. Ini lebih kecil daripada yang DVD. Jadi lebih padat. Dalam satu luasan yang sama bisa disimpan data lebih banyak. Ini panjang gelombang atau cahaya lasernya juga beda ya. Ini 780 nanometer, 650 ini makin kecil ya panjang gelombangnya. Ya, bisa jadi di Blu-ray ini juga digunakan lebih dari satu lapisan atau mungkin lebih dari 2 ya. Bisa jadi karena teknologinya jauh lebih berkembang dibanding yang sebelumnya. Oke, kira-kira itu ya sedikit tentang media optik. Apakah ada yang mau ditanyakan?